Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairiyah. Saya merupakan mahasiswi dari UNSI Samarinda dari program studi bimbingan dan konseling Islam semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai perkembangan bahasa dan komunikasi. Jadi, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Fungsinya yaitu sebagai alat bersama untuk menyampaikan ide-ide. Bahasa hanya dapat dipahami jika ada kesepakatan dalam kelompok sosial untuk menggunakannya. Sebagai contoh yaitu penggunaan bahasa daerah. Secara formal, bahasa merujuk pada semua kalimat yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata bahasa. Kemampuan berbahasa manusia dimulai sejak awal kehidupan, bahkan sejak janin masih di dalam rahim. Studi para ahli menunjukkan bahwa bayi dapat mengenali suara dan ujaran ibunya sejak dalam kandungan. Setelah lahir, bayi dapat membedakan suara dan ujaran ibunya dari suara yang lain. Kemampuan berbahasa terus berkembang seiring bertambahnya usia, dan perkembangannya melibatkan berbagai keterampilan. Ada dua jenis keterampilan utama dalam perkembangan bahasa, yaitu keterampilan reseptif dan keterampilan ekspresif. Keterampilan reseptif mencakup kepada kemampuan memahami kata-kata atau kalimat, sementara keterampilan ekspresif melibatkan kemampuan menyampaikan pikiran, emosi, dan kebutuhan melalui bahasa lisan atau tertulis. Proses perkembangan bahasa pada anak-anak melibatkan pemahaman dan komunikasi bahasa selama masa anak-anak. Perkembangan bahasa tidak berhenti di situ saja. Kemampuan berbahasa seseorang terus berkembang seiring bertambahnya usia, perkembangan kognitif, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Terdapat beberapa tahap perkembangan bahasa dan komunikasi pada manusia. Tahap awal yaitu pada usia 0 hingga 2 tahun. Pada usia 0 hingga 2 minggu, bayi hanya bisa menangis dan belum bisa mengeluarkan suara khusus. Komunikasi yang dilakukan melalui bahasa tubuh seperti gerakan kaki, lengan, kontak mata, dan ekspresi wajah. Kemudian pada usia 2 hingga 4 bulan, bayi mulai mengeluarkan suara atau bunyi vokal seperti U dan A ketika mereka merasa nyaman. Suara ini mungkin akan menghilang setelah beberapa bulan. Selanjutnya, pada usia 4 hingga 6 bulan, bayi mulai mengoceh secara acak dan mengeluarkan suara yang lebih beragam karena pita suara dan kemampuan bernafasnya yang semakin berkembang. Selanjutnya pada usia 6 hingga 8 bulan, bayi mulai mengoceh dengan bunyi yang lebih terkendali dan menggunakan suara seperti papa, mama, dan dadada. Selanjutnya yaitu pada usia 8 hingga 12 bulan, anak mulai mengeluarkan suara seakan-akan berbicara dengan orang tuanya. Komunikasi nonverbal seperti intonasi suara dan ekspresi wajah tampak seperti berbicara, meskipun belum ada kata jelas yang diucapkan. Kemudian pada usia 12 hingga 18 bulan, anak mulai mengucapkan kata pertama, dan hingga usia 18 bulan, mereka bisa mengucapkan sekitar 50 kata. Tahap kedua yaitu pada usia 2 hingga 4 tahun. Pada usia ini, kemampuan bahasa anak mulai berkembang. Anak tidak hanya menangis untuk menyatakan keinginannya, melainkan juga dapat mengungkapkan apa yang diinginkannya. Selain itu, kemampuan mendengar dan kemampuan sosialnya juga mengalami perkembangan. Anak mulai bermain dengan teman sebayanya dan belajar berbagai keterampilan sosial dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Pada usia sekitar 2 tahun, anak dapat menerima bahasa dengan baik, menggunakan bahasa telegrafik yang terdiri dari 2 hingga 3 kata, dan menguasai sekitar 3 hingga 50 kata. Kemudian pada usia sekitar 3 tahun, kemampuan sosial anak meningkat. Mereka berusaha untuk berkomunikasi dan mulai menggunakan percakapan. Jika anak tidak memahami pembicaraan orang lain, mereka akan menunjukkan rasa frustasi. Jumlah kosakata yang dikuasai juga semakin bertambah, yaitu mencapai sekitar 300 hingga 500 kata. Selanjutnya itu masuk pada usia 4 hingga 6 tahun. Pada usia ini, anak mengalami kemajuan dalam penggunaan bahasa. Mereka sudah bisa menyampaikan pikiran mereka dengan kalimat-kalimat yang jelas dan dapat berbicara setiap kali ada kesempatan. Kemampuan ini berkembang melalui pengalaman berbahasa, di mana anak-anak berlatih untuk berkomunikasi dua arah. Pada usia sekitar 4 tahun, anak mulai mampu mengucapkan beberapa kata dengan tata bahasa yang benar. Mereka menguasai sekitar 1.400 hingga 1.600 kata dan lebih berani menyatakan pikiran dan pendapat, terutama jika tertarik dengan topik pembicaraan. Keterampilan sosial juga berkembang, seperti mencari solusi untuk pertentangan dengan teman sebaya menggunakan kata-kata dan ajakan untuk bermain lebih sering. Kemudian, pada usia sekitar 5-6 tahun, anak dapat menyusun kalimat dan menerapkan tata bahasa dengan benar. Mereka menggunakan awalan,
kata kerja untuk sekarang, kemarin, dan yang akan datang. Dan rata-rata panjang kalimat setengah per kalimat meningkat menjadi 6 hingga 8 kata. Selanjutnya yaitu masuk pada masa sekolah, yaitu pada usia 6 hingga 12 tahun. Pada usia ini, anak-anak mengalami perkembangan bahasa yang mencakup penggunaan bahasa simbolik dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi, termasuk lebih banyak kata sifat, kalimat pengandaian, dan rata-rata 7 atau 6 per kata per kalimat. Selain itu, terjadi peningkatan kosakata lisan hingga mencapai 3.000 kata. Penerapan klausa adjektif dengan menggunakan kata yang, dan lebih banyak penggunaan kata kerja yang dibendakan, terutama dalam konteks sosial. Masa ini juga ditandai oleh perkembangan kemampuan membaca, memahami bahasa tubuh, dan komunikasi nonverbal lainnya, serta kemampuan untuk memprediksi perilaku orang lain. Selain itu, anak-anak mulai menunjukkan upaya untuk melihat dari sudut pandang orang lain dan menyesuaikan bahasa yang digunakan, sambil meningkatkan keterampilan bercerita, memperluas topik pembicaraan, memberikan bantuan, dan menunjukkan perhatian terhadap kepentingan orang lain. Kemudian masuk pada masa remaja yang berlangsung pada usia 13 hingga 19 tahun. Menandai periode peningkatan pesat dalam perkembangan bahasa remaja yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perkembangan kognitif dan lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga, masyarakat, sekolah, dan teman sebaya. Ciri-ciri perkembangan bahasa pada masa remaja melibatkan peningkatan jumlah kosakata seiring dengan eksplorasi topik yang lebih kompleks. Berkembangnya pola bahasa, pergaulan dengan teman sebaya, kecenderungan penggunaan metafora atau gaya bahasa untuk mengekspresikan pendapat atau perasaan, serta kemampuan kreatif dalam menciptakan ungkapan atau istilah-istilah baru yang mungkin tidak baku atau termasuk dalam bahasa gaul. Dan fase terakhir yaitu ketika mencapai usia 20 tahun ke atas atau masa dewasa. Perkembangan bahasa manusia mencapai tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Ini mencakup kemampuan untuk menggunakan bahasa verbal dan non-verbal secara efektif dalam berkomunikasi dengan orang lain, menunjukkan pemahaman terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain, serta mengekspresikan diri melalui perilaku non-verbal. Baik teman-teman, itulah tahapan perkembangan bahasa dan komunikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.